Mari kita bangkit berdiri, tidak akan berlama-lama, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Ketika hambanya berdiri di tempat ini, judul besar tetap stand strong, seperti tema tahunan, tetapi subjudul hari ini pertandingan iman, the faith competition, war of faith. Bahkan ada yang bilang the fight of faith, perkelahian iman, pertempuran, pertandingan iman. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 12. Sebelumnya kita masuk dulu di dalam 1 Timotius 6 sebagai ayat pembuka dari beberapa ayat yang kita akan pelajari hari ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Kayaknya masih belum dapat. Saya tunggu 15 detik. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, itu dia. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Sama-sama bacakan dengan lantang dan keras. Tanda kita betul-betul mengimani dan menyerap setiap rema firman Tuhan. Karena manusia roh kita makanannya adalah persekutuan, penyembahan, dan kuasa firman dan Roh Kudus. Ketika kita beribadah saat ini, yang kita beri makan adalah manusia roh kita, spiritual man kita, manusia batinia kita. Mari kita baca 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Silakan dulu. Haleluya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pertandingan iman. Dan ini sangat relevan, korelasi yang sangat berhubungan erat dengan bagaimana usia seseorang atlet yang layak untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Dari sini sangat berhubungan jelas dengan misi gereja, memperlengkapi jemaat. Sama-sama kita baca 2, 3. Memperlengkapi jemaat sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Hanya orang dewasa yang boleh qualified untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Amin. Anak kecil umur 3 tahun mau ikut lari maraton, baru mau daftar aja sudah sorry, ada curi bilang, panitia bilang, boro-boro mau lari, merangkak aja masih susah. Jadi hanya orang, ini baru poin, tapi belum poin inti. Ini poin pra inti. Hanya orang-orang Kristen rohani yang dewasa, termasuk kami yang berdiri di sini. Kedewasaan tidak diukur oleh berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan tidak diukur oleh berapa usia kita. Kedewasaan tidak perlu diukur dengan berapa panjang masa pelayanan kita. Kalau saya bilang kita, berarti firman ini kena kami semua yang Kristen, termasuk saya. Pelayanan kedewasaan tidak diukur dari berapa bombastis, wow, dahsyat hasil dari pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga banyak orang mungkin memuji kita atau memuji sang pelayan itu. Kedewasaan diukur dari waktu dan hasil apa yang dia kerjakan. Hari ini firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman. Saya coba cari-cari di Alkitab, nggak ada pertandingan kekudusan. Mohon saya dikoreksi, kalau bisa dicari pakai Google sekarang, kan pakai Google sekarang kan? Tapi jangan sambil main Facebook, WA, TikTok ya, pura-pura. Oh, saya kan tadi disuruh buka Google, tiba-tiba sambil ngebalas. Selamat pagi Pak, ada pengajuan proposal proyek 15M, tolong diiyakan dalam waktu 15 detik. Itulah pertandingan iman. Mau kita balas, hilang proyek 15M, atau
tetap fokus ikut firman Tuhan. Itu pertandingan. Setiap saat kita bertanding dengan pikiran kita. Setiap saat kita bertanding dengan segala sesuatu hal yang mencoba untuk mendistrak. Bahasa kerennya mendistrak itu apa? Anak muda bisa tahu. Menggoda untuk kita melenceng sedikit. Seperti film Bindo itu, ketika kita sedang menyasar target, dia bidding. Ada lalat meskipun kakinya kena ulat kaki 1000, dia tidak akan hilang duluan. Dia akan tinting semua, dia tinting, dia bidik dengan petikan yang lembut tapi tegas. Ini orang-orang aparatur TNI Polri masih tahu cara menembak yang bagus. Tidak mungkin nembak ini. Tangannya udah betul tahu. Apalagi dia lagi grogi. Boro-boro urusan, semua tidak dapat. Dulu saya pernah belajar sebentar di Paskas. Diajak sama dia anggap saya abang angkat karena ketemu di Jogja. Pak Panca, siap? Boleh main ke Paskas di dekat Supadio. Ngapain dek? Saya nggak bisa menanya dek. Kita latihan nembak. Wah, bukan takut saya. Makin saya cepat, ayo pergi saya. Ditanya, Bapak mau kemana? Saya ketemu dengan Mayo ini. Siap? Izin. Masuk. Wah, langsung kasih tembakan. Pum. Pistol dari Yugoslavia. Entah apa namanya itu. Saya pegang lagi nih. Ini salah kena orang mati. Jadi segini gegar saya. Pak Panca, jangan gegar, tenang. Tarik nafas. Tarik nafas, oke, tenang. Angkat gini. Pelan-pelan saja. Tutup, tarik pelan-pelannya dengan tegas tapi lembut. Saya tegas tapi lembut. Yang enak, yang ada kan tegas tapi kasar, betul? Tegas tapi lembut itu gimana? Saya ngomong dulu Pak. Saya bidik pelan-pelan. Nafas diatur, tarik. Puji Tuhan loh, nggak sombong lah. Dapat poin 8 Pak Guru, 8. Yang paling tenang kan 10. Wih, baru pertama kali Pak. Ya inilah siapa yang mengasih saya pistol? Buru-buru megang pistol. 8. Tapi setelah itu 6, 3 lewat. Saya ingat pertandingan ini. Pertandingan kita di dalam ayat ini. Coba cari nanti dalam kita. Apakah ada pertandingan kekudusan? Kalau ada kita bisa jadi semua. Tapi yang paling kurus. Pertandingan paling rajin ibadah, nggak ada. Bertandinglah dalam pertandingan yang paling rajin ibadah, nggak ada. Bertandinglah dalam pertandingan doa. Lalu malaikat pun membuka kitabnya. Pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Juli 2024, pukul 8:45 tim ini menang juara doa. Tapi di sini disebutkan bertandinglah dalam pertandingan iman. Siapa lawan kompetitor kita? Saya akan luruskan. Kita bukan pertandingan iman dengan sesama orang percaya. Pertandingan iman yang paling berat adalah melawan kedagingan kita. Katakan amin. Berapa banyak yang hadir pagi hari ini yang ada sedikit omongan-omongan, hari ini aja, minggu depan aja, Tuhan baik tuh. Alasannya Tuhan baik, tak apa-apa hari ini gak ada, masih ada minggu depan. Tuhan baik kok, dia masih mengerti. Dia mengerti, dia peduli. Kalau saya hari ini agak malas sedikit ibadah, Pak, dibelokkan ayat iman Tuhan, dia mengerti. Padahal pertandingan iman itu berbicara yang paling keras. Musuh kompetitor kita adalah daging kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup. 3 aspek ini akan selalu menghantui dan mencoba membebani perjalanan iman kita, sehingga kita harus bertanding. Ayat ini juga berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman. Banyak anak Tuhan orang Kristen, termasuk ini juga peringatan buat kami.
Ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Artinya kita cuma menonton. Kerennya bro, sis, keren, luar biasa mujizat Tuhan bagi hidupmu ya, bagus banget, rajin banget ya, luar biasa. Dia tertangan, dia lupa Tuhan suruh kita semua bertanding. Tidak ada yang berkata, mari yuk nonton teman kita yang lagi bertanding iman yuk. Jadi ini juga buat saya dan kita semua, wahai umat Tuhan, GPD Gajah Mada 45. Banyak, mungkin beberapa tidak ada di sini, di sana, sini mungkin ada. Ya udah, ini aku buat Tuhan. Udah, mereka tidak GR, ini pasti dia mau diutus untuk tanding ini. Utuslah dia. Ya, padahal Tuhan bilang bertandinglah dalam pertandingan iman. Yang bertanding itu siapa? Kita. Mulai kapan? Mulai semenjak kita percaya kepada Yesus. Ingat, ketika Yesus sendiri menjadi contoh suri teladan yang luar biasa. Saat itu umurnya 30 dan memulai pelayanannya, dia dibaptis di Sungai Yordan dalam Lukas. Kemudian setelah dibaptis, dia sedang berdoa untuk Roh Kudus. Lihat pasal berikutnya. Lalu dibawa Yesus oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Pengertian lain apa? Langsung masuk arena pertandingan. Gak pakai nanti. Bapak Ibu yang sudah yang baru pertama kali percaya Yesus, cinta mula-mula, roh menyala-nyala, cinta mula-mula kan? Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, biarlah roh dia menyala-nyala dan layanilah Tuhan dia. Biarlah roh dia menyala. Jadi kakak, kita sebagai apa? Penonton. Yang tanding, dia. Firman Tuhan yang singkat satu ayat ini menemplak sekali juga. Berapa banyak kita memotivasi orang, ayo semangat bro, semangat sis, ikut Tuhan, jangan menyerah. Kalau malaikat di samping saya pakai bahasa Betawi, lalu gimana? Gak apa-apa. Yang bertanding dia saja, saya di belakang layar saja. Tuhan tidak tulis ayat ini, nontonlah orang yang bertanding iman dan berilah semangat sama mereka supaya mereka sampai finish. Enggak, Tuhan mengajak kita semua, amin. Dengan tepuk tangan yang serak bagi Tuhan. Tuhan mengingatkan kita lewat ayat ini, kita semua semenjak kita memberi diri percaya pada Yesus, terserah apakah kita barusan percaya Tuhan dari agama lain atau yang sudah semenjak zigot, janin, bayi, bretos, idiot, tekno, dari mulai kandungan sudah terstay, Tuhan bilang bertanding. Artinya apa? Bukan cuma penonton. Katakan sama-sama amin. Amin. Wah, ini baru 10 menit sudah remanya dapat saya juga. Tuhan mau kita bukan cuma jadi penonton yang memanas-manasi bangku gereja. Saya mau tanya, lebih jago Messi atau komentator? Lebih jago Lionel Messi main bola atau komentator? Messi. Tapi siapa yang paling jago komentari? Wah, Messi yang tendangnya begini, tendangnya harus tendangan yang pisang. Wah, komentatornya lebih keren daripada Messi. Coba ditanya wasit, lalu wasit bisa ngomong ke TV, hei komentator, tolong kau naik sekarang sini, mau main, bisa nggak kau nyetak satu gol? Jangan-jangan kalau suruh langgaran patah kaki kena kelabas sama back Paulo Maldini, betul? Coba kita baca, coba kita nonton komentator. Lebih seru kan? Kayaknya komentator 10 kali lebih pintar daripada Lionel Messi. Benar atau benar? Berapa banyak orang Kristen yang jadi komentator? Penonton lebih pintar komentarin daripada si atlet yang sedang bertanding. Aduh, itu kenapa kelamaan nendangnya? Ngapain bolanya dipakai lagi? Harusnya ke depan dong, harusnya bagi ke sebelah sana, ke sebelah
ke Surah Angel Maria. Aduh, kenapa Angel Maria di sana? Harus kasih sana ke Paulo Dybala. Komentatornya lebih pintar. Tuhan Yesus mau lewat firman Tuhan ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti dia tidak benar. Ada orang Kristen yang bertanding tapi dengan cara yang tidak benar. Dia melanggar aturan, dia melanggar syarat-syarat untuk sebuah pertandingan berjalan dengan benar. Apa yang terjadi kalau dia tidak berubah dan bertobat? Kalau wasit tahu apa yang terjadi, Pak, ini ada Pak wasit, akan didis. Dia sama-sama dosa-dosa akan didis kualifikasi. Kenapa ada seorang atlet yang didiskualifikasi? Karena dia melanggar aturan sebuah pertandingan. Betul? Main catur, harusnya kuda jalannya L, dia kuda bisa terbang sampai X. Main catur, gajah harusnya miring, dia bisa melingkar. Benteng harusnya lurus, dia jadikan langkah kuda pakai buah benteng. Wah, ini sih tidak benar, itu belajar lagi, langsung cemen kalau keluar. Kayaknya kejam, kayaknya sadis, tapi jangan sampai wasit agung dari surga mendiskualifikasi kita. Saya bilang, walaupun Tuhan tidak akan serta-merta dengan sadis kejam dengan mudah mendiskualifikasi kita, Tuhan masih beri waktu. Anakku, kamu memang sudah mengiringi dan melayani aku sampai hari ini. Bagus, anakku. Tapi yang aku tahu, engkau masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadiratku yang kudus. Siapa yang tahu? Teman-temannya mungkin tidak tahu. Yang tahu adalah pribadinya dan Tuhan Yesus serta bala tentara malaikat yang kudus. Kok namanya dibiarin? Bukan dibiarkan, diberi waktu untuk meluruskan lagi segala sesuatu supaya sesuai dengan aturan pertandingan. Bayangkan, dan rebutlah hidup yang kekal. Itu bukan meremehkan arti keselamatan, itu artinya anugerah dari Tuhan, dan anugerah Tuhan tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang Kristen. Lalu semua orang Kristen ingin seperti yang disalib di sebelah Yesus, benar nggak? Nggak perlu ikut sekolah minggu, pendalaman Alkitab, nggak perlu ikut doa puasa Sabtu, nanti ada puasa 3 hari 3 malam kalau di sekolah Alkitab. Selamat, beda. Karena keselamatan adalah kedaulatan Tuhan. Amin. He is the boss. Dialah super boss agung kita di surga. Itulah namanya anugerah keselamatan. Dan itu misteri untuk kita semua. Tapi jalan keselamatan itu sudah jelas di firman Tuhan. Dan ingat, hidup yang kekal rupanya perlu direbut. Sama-sama katakan, rebutlah hidup yang kekal. 1, 2, 3. Rebutlah hidup yang kekal. Saya tidak tergoda untuk mencoba berbagai afiliasi terjemahan lain, karena bisa lebar sekali penjelasan saya. Tapi LAI dengan terjemahan baru menuliskan kata-kata ini, rebutlah hidup yang kekal. Saya mau tanya kita semua, sesuatu yang direbut itu sesuatu yang tidak berharga atau sangat bernilai? Jawabannya pasti sesuatu yang sangat bernilai. Rebutlah juara 1, rebutlah kemenangan. Nggak ada yang begitu. Rebutlah kekalahan, nggak usah direbut, cukup nggak ikut tanding udah kalah. Rebutlah hadiah yang gratis. Rebutlah. Kalau juara PKK nanti ada ya secukupnya 1 kotak Indomie, itu aja sudah bikin semangat berebut juara. Ada sesuatu yang bernilai di tengah-tengah kehidupan Kristen untuk terus bertanding sesuai dengan aturan ilahi dan bertanding dengan benar. Artinya benar itu mengikuti aturan, kehendak, tuntunan, dan apapun yang menjadi kehendak Allah di surga. Dan rebut, perkataan rebut berarti bahasa aslinya fight,
ada orang berebut, Bro Sandi pinjam juara, tidak bisa. Ada Retno pinjam hidup kekal, itu pinjam bukan rebut. Ada sesuatu kekuatan yang mencoba untuk memisahkan kita masuk dalam hidup yang kekal, sekalipun kita merasa kita sudah orang Kristen dari lahir. Apa itu? Dosa, keinginan daging, setan dan antek-anteknya. Semua itu pihak-pihak oposisi yang akan mempersulit pihak koalisi untuk menang dan memperoleh hadiah panggilan surga. Kita buka Filipi 3 ayat 13. Banyak tantangan yang akan mencoba kita tidak menang. Filipi 3 ayat 13. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca dengan 3. 1, 2, 3. Saudara-saudara. Nah, saya percaya suara kita bisa 10 kali lebih keras. Saya percaya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu, terjemahan baru, perjanjian baru, suratan Paulus banyak menekankan tentang dalam Tuhan, dalam Yesus, dalam Kristus Yesus, dalam Yesus Kristus, dalam kekuatan kuasanya besar. Itu berarti sama dengan tema tahunan kita, Entheos, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Aku telah menyiapkan hadiah bagi kalian semua anak-anakku. Rebutlah, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Berlari-larilah, lupakan apa kekelaman dari masa lalu hidup. Tuhan, aku dulu jahat, aku dulu membunuh, aku dulu korupsi, aku dulu hidupnya hancur dengan Tuhan. Perhatikanlah hambaku Paulus, bahkan kamu belum pernah membunuh orang Kristen. Saulus bukan cuma membunuh, dia mengejar, menyiksa, membunuh, dan ingin membasmi orang-orang Kristen. Sehingga ketika dia sampai menuju Damsik, di tengah jalan ada singa yang beratus menangkap Saulus, dan Saulus ditangkap Tuhan. Bukan karena Saulus Rasul Paulus yang Tuhan izinkan menulis 17 kitab perjanjian baru, masa lalunya lebih jahat dari kita. Saya sungguh percaya yang ada di tempat ini pasti jauh lebih baik daripada masa lalu Paulus. Amin. Angkat tangan yang pernah membunuh orang Kristen, tidak usah 10.000 orang lah, 1 orang aja angkat tangan. Oh, saya dulu pernah membunuh orang Kristen karena saya dulu keyakinan yang lama. Angkat tangan. Tuh, berarti kita sedikit jauh lebih baik daripada Paulus, Saulus. Tapi lihat, dia menuliskan dalam Filipi 3:3, saudara-saudara, aku tidak menangkap bahwa aku telah menangkap. Betul, karena orang-orang yang ada di tokoh-tokoh Alkitab sebelum Yesus hadir, mereka belum mengalami kasih karena anugerah Tuhan ketika melihat zaman Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hari ini kita ada di zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Mereka masih hidup di zaman Bapa. Dan ketika Roh Kudus turun, mereka pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11 itu, mulai dari Henok, Habel, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Barak, Yefta, Deborah, Gideon, bahkan perempuan Sundal ditulis dalam Ibrani 11. Mereka yang dinamakan saksi-saksi ini, dan saksi-saksi inilah yang telah terlebih dahulu membuktikan perjalanan iman mereka. Dan kita
di dalam Filipi 3:13 ini diingatkan Tuhan, inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya tidak perlu tahu persis bagaimana dan apa masa lalu kita. Kalau saya izinkan berbicara 1/5 menit, mungkin kita pulang jam 2 subuh. Karena masing-masing akan cerita, dulu aku begini, dulu aku keparahan. Tapi Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus yang menuliskan kitab Filipi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, fokus kepada apa yang di hadapanmu. Apa itu? Dan berlari-lari. Apa maksud berlari-lari? Kenapa tidak dibilang, dan aku berjalan, ayat 14, dan aku berjalan untuk tujuan, yaitu hadiah panggilan surga. Tuhan mau kita fast track. Kalau untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, Tuhan rindu kita menjadi orang yang punya determinasi, punya sikap mental yang tidak mau telat. Pokoknya aku harus peroleh hadiah surgawi, yaitu panggilan surga dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan padaku. Tujuan kita, kenapa sih kita ikut Tuhan hari ini? Pernahkah kita coba renungkan sesaat? Kita tidak mengikuti semua larangan Yesus Tuhan, tapi kita mencoba melakukan semua kehendak dari surga. Tapi bukankah wahai seperti pelari yang mungkin tersangkut jatuh, tapi dia terus lari karena dia tahu fokusnya bukan jatuh dan meratapi kejatuhan ini, tapi dia harus bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Oh, Tuhan memegang tangan orang, dia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa maksud Tuhan menopang tangannya? Tuhan akan membantu menopang tangan kita ketika dia tahu sikap hati kita menjadi orang yang akan terus tanpa menyerah, jatuh bangun mungkin dalam perjalanan iman dia, bangkit terus, maju sampai memperoleh hadiah surgawi, yaitu panggilan di dalam Yesus Yesus. Hari ini jangan jadi penonton, jadilah orang-orang Kristen yang turut bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Karena penonton lebih pintar dari yang bertanding, dan itu bisa melemahkan yang bertanding. Benar? Misalnya ada 3 orang lari kawan kita, mungkin kesalahannya tidak terlalu detail. Bro, hilang-hilangi kan? Kebetulan balkonnya dekat. Bro, sepatumu kok merah kuning? Hah? Dia lagi lari kan? Iya, sepatu merah kuning, nggak terlalu penting kan? Akhirnya dia berhenti sebentar, ya, sepatu saya hitam kok. Kalah kan? Saya kan dikirim sama kompetitor umum supaya melemahkan, supaya kamu konsentrasi kamu. Akhirnya kamu kalah kan? Yes. Awas ya. Banyak hal yang akan mencoba mengganggu konsentrasi kita ketika kita tidak memandang kepada tujuan kita, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Yesus Yesus. Kita akan lihat lagi dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Judul khotbah hari ini tentang pertandingan iman. Ibrani pasal 12 ayat 1. LCD boleh siap untuk memutarkan klip video. Silakan. Sama-sama sampai kita buka Ibrani 12 dan minta tolong Daniel. Terima kasih. Video singkat. Seseorang ini favorit juara. Dia harus memutuskan menyerah atau dia memutuskan
Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 1. Roh Kudus ada di sini. Pandang wajah dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Bapak sudah tahu masalah. Dalam hidupku. Ibrani pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Haleluya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Video kita yang menyimpulkan ayat 1, 2 dan 3. Karena kita punya banyak saksi. Siapakah saksi itu? Secara teologis, secara penafsiran konteks dekat dan konteks jauh, kita akan maju di ayat sebelumnya, yaitu dalam Ibrani 11. Tentu kita tidak akan baca semua. Di situ mulai dari ayat 4 ada Habel, ayat 5 ada Henokh, ayat 7 Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Sarah istri Abraham, bahkan juga para orang-orang Israel yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ayat 30 Ibrani 11. Kemudian ada satu nama yang cukup menarik, Rahab disebut sebagai pahlawan iman. Sudah tahu tentang cerita Rahab beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan. Dia seorang wanita yang tidak benar. Dia tanda petik pelacur bakti. Pelacur bakti itu maksudnya gini, dia bagian dari perempuan yang disiapkan untuk dewa, sehingga ketika orang berbakti di sebuah kuil, dia melanjutkannya dengan persetubuhan dengan perempuan-perempuan seperti ini. Bahkan dia membuka rumahnya untuk bahasa sekarang seperti itu. Tapi kita tahu ceritanya dari ayat 31 Ibrani 11. Karena iman maka Rahab, Alkitab nggak pakai bahasa yang dihalus-haluskan. Ibrani 11 ayat 31 boleh tampilkan dua cepat di sini. Karena iman maka Rahab, saya kan baca di tanggal. Karena iman maka Rahab itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dia bertobat, Tuhan pulihkan. Bahkan Rahab adalah neneknya moyang dari Raja Daud. So, aku lupakan apa yang di belakangku dan berlari lagi kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Tuhan gak mau pusing dengan bagaimana dan siapa kita di masa lalu kita, sejahat, sekelam, serusak apapun. Tapi Tuhan mau hari ini, jika firman Tuhan itu kita dengar, yang masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan. Apa itu? Ayat 1, perhatikan. Ada 3 aspek yang kita pelajari dengan cepat hari ini. Bagaimana kita supaya menang dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayat-ayat ini sudah sering kita dengar ketika Komisi Sosial Dunia melayani pemakaman dan penghiburan pada saat kelukaan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman, dan aku telah sampai pada garis akhir. Bagaimana?
supaya kita menang memperoleh hadiah panggilan surgawi sampai akhir dari 4 tahun lalu. Finishing line ayat 1, 2, 3 menyimpulkan dengan sangat lengkap. 1, kita harus menanggalkan Ibrani 12 ayat 1. Kita harus menanggalkan semua, tidak separuh, tidak sepertiga, tidak seperlima. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Ada perbedaan antara beban dan dosa. Beban itu berbicara tentang segala sesuatu yang kita pikirkan, baik untuk ke depan, bahkan untuk menyesali masa lalu. Memang tidak dosa, tapi itu membebani langkah iman kita. Amin. Beban itu juga bisa berbicara kesukaan, hobi, sehingga mengurangi jam-jam ibadah kita. Ini saya juga kena. Mengurangi jam-jam doa kita, mengurangi jam-jam pujian kalimat pribadi dan korporat, bersekutu bersama-sama di gereja. Bisa hobi, bisa kesukaan, bisa apapun, bisa siapapun. Jadi beban. Perhatikan, ketika Rasul Paulus menulis dalam kitab Ibrani, mari kita berlomba dalam perlombaan dengan tekun yang diwajibkan bagi kita. Nggak mungkin kan seorang pelari, bahkan kalau dulu hanya pakai singlet, gengsi, dengan cara pendek, nggak mungkin tiba-tiba dia ambil helmnya Abraham, perhatikan helmnya, lalu dia ambil motornya sambil bawa motor. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia bawa jaket 5 lapis, walaupun sepatunya Skechers, Tuhan, tapi ya dia akan apa? Dia akan tanggalkan semua bebannya, tanggalkan semua bebannya. Kalau perlu kamu hanya pakai celana pendek apa ya, bahkan sampai ketat sekalipun. Yang berenang coba perhatikan, nggak mungkin orang berenang pakai baju kendor, pakai daster, pakai kopi, pakai helm, pakai tas ransel berenang. Dia tanggalkan semua beban, supaya apa? Supaya kamu bisa lari, anakku, lari, jalan-jalan, lari. Tapi saya capek. Ingat firman Tuhan berkata, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena engkau nanti dengan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan untuk mimpi yang Tuhan. Apa itu tidak kuat? Tetap menempel kepada kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus ini. Tanggalkan bebanmu. Langkah pertama, tanggalkan semua beban. Boleh tidak seperempat? Enggak bisa. Semua. Siapa dia yang bisa menyuruh kita? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Dia pelatih dari segala pelatih. Dia tahu, karena dia menciptakan hati kita. Kita boleh bersandiwara seperti atlet yang pura-pura jaim di depan pelatih, tapi pelatih yang pintar dia akan lihat, kayaknya kamu berjalan kakimu kayaknya ada bisul di jempolnya. Wah tahu? Dia tahu lah kamu jalannya gini-gini. Mencoba untuk ikankan kakinya tapi jalannya. Oh udah, kamu jangan bertanding dulu, kamu dimasukkan dalam dirawat sama dokter Robert sama dokter Umi. Lalu dirawat dulu ya, tuh seksi kesehatan, siap, ganti. Si atlet bisa protes, bisa. Pernah lihat pemain bola protes karena diganti? Sering, ada di YouTube. Tuhan kadang-kadang seperti pelatih yang kadang-kadang atlet nggak tahu, dia diprotes. Tuhan jahat, kenapa diganti? Aku kan masih mau main. Tuhan pelatih yang agung, pelatih dari segala pelatihan. Aku tahu, maaf, di kakimu sebelah kanan ada bisul kan? Kamu tidak mungkin lari maksimal. Ganti aja dengan si A, si B. Oke? Tunggu waktunya. Nanti aku akan masuk lagi dalam pertandingan. Kalau dia seorang pertandingan, seorang atlet yang lain, dia akan begini. Siap, komandan, di sini. Siap. Kamu pergi ke sana. B, masuk. Hari ini. Jangan pakai helm. Sorry Pak. Kok pakai langsung ya? Lari. Dan dia nggak mungkin lari sambil bawa HP. Klik, lagi lari maraton. Ya nak, belikan salad sayur di Magoyan. Ya sudah bapak lagi lari. Dan lagi itu kayaknya tetanggamu tadi ada lempar air ke rumahmu. Itu nggak lempar air kan? Nggak mungkin. Orang lagi tanding. Bawa HP. Lalu tanding sambil komunikasi. Atlet zaman dulu, bahkan sekarang ada namanya karantina, betul? Apa maksudnya?
bahkan kesebelasan dari Amerika Latin atau Eropa, mohon maaf ini bahasanya dewasa, nggak boleh berhubungan suami istri dulu selama karantina, supaya powernya meledak, ngamuk dia. Kalau dia diizinkan begini, kurang ngamuk katanya. Saya pun nggak tahu, karena saya bukan pelatih. Kurang ngamuk. Jadi memang di karantina tidak boleh berdekatan dengan istri dulu. Nanti setelah karantina. Yang kedua, nggak ada alat komunikasi. Bayangkan orang ini, Pak, ya Pak, ini Pak, anak papa tadi baru pasti dia balik badan. Sorry aku udah ikut angin dulu. Ya, gue dulu. Anak sih oh Pak, mati nggak jadi tanding Pak. Nggak bisa, udah WO. Nggak sempat lagi ganti. Karena kita sudah tinggal satu lagi. Tuhan tahu. Beban hidup kita membuat kita kalah dalam pertandingan. Saya nggak tahu, orang lain nggak tahu, keluarga nggak tahu, yang tahu pribadi kita dengan Tuhan. Hari ini, jika kita mendengar suara Tuhan, jika masih memikul beban, ini bukan dosa ya, ini beda. Kalau dosa, Tuhan tidak perlu dijelaskan lagi. Segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, katakan, yang melawan kehendak Tuhan, itu dosa. Tapi beban belum tentu dosa, tapi segala sesuatu yang kita pikirin, bahkan yang belum terjadi, tapi yang sudah terjadi, beban bisa juga apa? Kenikmatan dunia, sehingga kita lengah. Anggap apa kayak berlaku Tuhan dan baik. Selalu pakai kata-kata Tuhan dan baik, tapi mempermainkan kebaikan Tuhan. Tuhan bilang dalam Ibrani, Allah adalah api menghanguskan. Jangan sekali-sekali kau mempermainkan kemurahan Tuhan. Betul, Tuhan itu murah hati, benar. Tapi ingat, dia nanti datang bukan lagi sebagai bayi kecil yang tak berdaya. Dia datang sebagai hakim yang adil, the king of the kings, the lord of the lords. Tidak ada raja yang cemen, tidak ada raja yang. Jadi gimana menurut kalian kalau itu? Hah? Gitu jangan gitu lah rajaku. Aku kan mau kasih ini supaya kalian benar. Lalu kenapa rakyatnya? Raja sombong benar. Raja baru datang, wibawa dan otoritasnya menggambarkan sebuah pesan. Ada kelembutan seorang bapak dan ketegasan seorang raja dan keadilan seorang hakim. Amin. Kita selalu lupa, mungkin kita terlalu banyak dengar firman yang manis-manis sampai jadinya diabetes rohani. Betul? Kalau firmannya agak keras sedikit, ingat makanan keras hanya untuk orang-orang dewasa. Kalau anak kecil, susu, minum cucu, itu untuk Auristela ya, minum cucu. Baru setahun ya minum cucu kan ibu, baru ulang tahun setahun. Auristela nggak mungkin dikasih tulang sapi atau minum makan di garang atau yang gede-gede tulang sapinya di perdana itu. Bukan yang ambisi-ambisi ya, ini kasih kode, ini kasih kode, enggak. Ada kan yang tulang sapi apa itu? Sepeda, Pak Garang. Ya itulah pokoknya ya, garang-garang pokoknya. Nggak mungkin anak kecil, lalu kita ke kafe 3, pesannya 3 sapi bakar. Kasih makan anak kecil, giginya bolong, pecah ya. Tapi makanan keras, firman yang tegas dan menegur, itu adalah bagian dari orang dewasa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Hanya orang dewasa yang boleh bertanding. Tapi kalau bertanding, ingat, tanggalkan beban dan dosa yang bertanding. Apakah itu beban? Apakah itu dosa? Bapak ini sudah tahu dari penjelasan. Yang kedua, terakhir sedikit lagi. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Fokus, target, sasaran. Bukan bahasa-bahasa motivator. Kalau kita ikut seminar-seminar motivasi, dulu kami di CJDW, selalu begitu. Kerja keras, fokus. Kenapa matahari bisa membakar batu sehingga bolong? Karena memakai loom, betul, teknik fisika, pelajaran SMP, IPA, betul. Dengan memfokuskan sinar matahari dalam sebuah benda, apalagi kertas. Matahari yang tidak bisa bakar kertas, kita fokus
sebuah titik, sehingga panasnya melebihi panas titik api, sehingga kertas itu terbakar. Kekuatan fokus, target dan sasaran menentukan keberhasilan perjalanan iman kita. Katakan amin. Amin. Berapa banyak fokus kita teralihkan seperti tadi yang saya ceritakan. Nggak mungkin seorang atlet dikasih HP lalu main bola, dikasih HP sambil main bola. Nggak mungkin, betul? Orang bukan saja pasang baja lima, nggak mungkin sambil nonton bola, betul ya? Nggak mungkin. Fokus. Semua pekerjaan di dunia ini harus fokus. Tuhan juga berkata, engkau mau menang mengikut aku, pandanglah dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yesus telah menang atas segala perkara. Dia memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Berapa banyak kita kurang fokus itu Tuhan gara-gara kita kena hina sama orang-orang di luar Tuhan. Kita kecewa dan marah ketika kita mendengar ada gereja yang dipersekusi, kemudian surat itu pokoknya harus tutup. Kita ada di daerah kita ini enak, tapi juga di daerah yang di Jawa dan sekitar yang banyak orang-orang mereka dengan mudah mereka membuat surat RT, RW, lurah, camat, tutup gereja itu. Kita marah, coba aku di sini habis keluar asli kita, tanduk kita keluar. Kau coba ke sini, kau tidak putus kepala kau, betul? Memang kita tidak ngomong, tapi satu pikiran kita jadi merah, marah. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Dialah yang menjadi fokus target pandangan kita. Jangan tiru kami di sini, manusia tidak sempurna. Pandanglah pada Yesus. Amin. Ada lagu lama. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Betul? Karena firman Tuhan di ayat itu berkata, mata yang tertuju kepada Yesus, karena dia adalah memang teladan yang sempurna memimpin kita, yang dengan tekun memikul salib, dengan kehinaannya ganti sukacita. Ada harga yang harus dibayar kalau kita mau memperoleh sukacita yang sejati dari Yesus. Kita harus mata kita tertuju pada Yesus. Amin. Mata kita tertuju sama manusia. Nggak ada manusia yang memuaskan kita. Sekarang dia ngegeng sama kita. Nanti kita kongsi. Habis kok kita pecah kongsi. Selesai. Habis. Semua boro-boro mau kami bongkar. Habis. APK itu bahasa orang belakang kita ada. Main layang kan. APK itu. Lagi main layang kan. Lagi putus layangnya. APK itu. Atau ada yang ngerti tidak bahasanya. Kayaknya dia tahu. Ngerti. APK itu bahasa ini. Oke, habis. Kita mau gitu. Kalau nonton dari yang nonton, itu satu. Tujuannya untuk menyemangati kita. Ingat ya, dalam ayat 1 kita punya banyak saksi. Artinya apa? Bukan cuma nonton lalu pasif. Dia adalah teladan iman di dalam pasal 11, mulai dari Henok sampai Rahab, Bargeta, Gideon, Deborah dan sebagainya, untuk menyatakan, Johnny, halo, maju terus bro, kami sudah di sini, kami menang menghadapi segala percobaan, ayo bro, maju terus. Itu maksudnya. Bukan cuma nonton terus syukurin lo jatuh, syukurin nyaman kan, syukurin udah hilang dosa bohong. Syukurin enggak, dia nyemangatin, ayo sih, jangan menyerah, ayo, sedikit lagi. Ada bahasa motivasi yang bagus. Ada cerita seorang pendaki gunung. Ketika ditanya dengan orang kampung yang mendaki puncak, selalu jawaban orang desa itu dalam begini, nggak berapa jam lagi, sudah dekat, paling nggak sampai 1 sudut rokok. Nggak sampai 1 sudut rokok sih, ya paling berapa, nggak sampai 1 jam lah. Dia pergi sudah sampai 5 gunung dan sampai. Dia marah, dia panggil dari situ. Pak, ibu nasi, Pak, sampai 3 gunung, dia 5 gunung.
maaf saya lupa ngomong, rupanya rokok tidak dinyalakan. Dia pikir satu rokok selesai, dia sampai. Tapi ada satu kata-kata yang buat dia semangat sampai puncak. Puncak gunung sedikit lagi, pasti kita semangat. Begitu juga Tuhan bisa berkata dalam hati kita yang penuh dengan keteduhan. Nah, jangan menyerah. Sedikit lagi, engkau akan sampai. Amin. Kalau kita cari rumah orang di kampung yang tidak kita kenal, kita tanya sama orang, mau cari rumahnya Ibu Alibaba, di mana ya? Oh, Ibu Alibaba sampingnya Bapak Agung Awas ya? Iya. Dekat lagi, paling Bapak belok kiri 5 km terus lurus lagi ke arah selatan, udah sakit lereng kaki berbangun. Di situ ada rumahnya warna biru, depannya Komsal. Oke. Udah sampai berapa kilo, udah sampai tanya lagi, udah dekat. Itu tugas kita, hamba Tuhan orang percaya. Perjalanan sedikit lagi, jangan menyerah. Pandang sama Yesus. 1, tanggalkan beban dan dosa dari kamu. 2, tetap fokus konsentrasi untuk mendalami Yesus. Yang di atas dan yang di bawah. Walaupun saya tahu sambil lihat HP, mudah-mudahan HP-nya berisi firman Tuhan. Fokus dengan firman Tuhan. Fokus untuk menyerap nutrisi spiritual, menggemukkan, menyuburkan, menyehatkan manusia batinnya kita. Itulah gunanya ibadah. Latihan ibadah, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah, bahasa lainnya latihan rohani, itu berguna baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Seringkali daging kita ngomong begini, udahlah gak usah sering-sering ibadah, apa gunanya? Ada dalam Timotius berkata, latihan ibadah berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Fokus pada Yesus, tanggalkan beban dan dosa yang berintangi. Yang terakhir, ayat terakhir, ayat 3, ingat. Dulu zaman pemilu ada kan, dia punya iklan. Ingat. Selalu akan dia yang betul menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri Yesus dari pihak orang-orang berdosa. Kalau kita memang orang yang salah, kita akan dapat serangan dari orang yang mau meluruskan atau yang mau menjatuhkan. Tapi kalau kita sudah berjalan lurus, jangan kita, Yesus sudah lurus, sempurna, baik, dan totalitas menyenangkan hati Bapa di surga. Tetapi seorang Yesus juga masih punya musuh yang namanya ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, tua-tua Yahudi, karena mereka iri dan dengki. Dan mereka orang-orang berdosa ini sangat mengganggu Yesus ketika Yesus mau melangkah dari menuju salib Golgota. Yesus terus dipantang, diganggu, bahkan mau dibunuh. Pilihan cuma 2, kita seperti Yesus atau seperti orang-orang berdosa. Kalau kita merasa hidup kita sudah seperti Yesus, jangan lupa seorang pribadi Yesus sampai dia mati pun tetap dibantah oleh orang berdosa. Selalu ada pihak yang akan mencoba menggugurkan perjalanan iman kita. Amin. Selalu ada di luar kita, lebih di dalam diri kita, daging kita, yang mencoba mengganggu konsentrasi hidup kita untuk kita finish, selesai, memperoleh kekekalan. Tetap kejaga keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi harus proses yang terus-menerus kita kerjakan. Dan kita harus tidak menjadi lemah dan putus asa. Bahasa lainnya, daya tahan, endurance. Tanggalkan beban dan dosa yang berintangi. Terus berlari-lari menuju panggilan surga dengan memandang kepada Yesus yang sudah menang atas segala persoalan. Dan pastikan engkau punya daya tahan, endurance, untuk terus melangkah di dalam pertandingan ini. 3 poin ini menjadi bahan renungan untuk kita. Firman Tuhan buat saya, buat kita semua, tidak terkecuali. Semuanya seperti pedang bermata dua. Ini juga menguatkan saya, menegur saya, mengingatkan saya untuk terus menjaga langkah iman, baik sebagai pelayan Tuhan, maupun sebagai hamba Tuhan, maupun sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini, jika kita mendengar suara Tuhan, jangan keras hati.
Kenapa kita selalu mengeraskan hati dengan suara firman? Karena ada oknum-oknum yang tidak senang kita maju dalam Tuhan. Apa akibatnya? Kalau kita gagal sampai akhir, kebinasaan, neraka, itu menjadi bagian kita. Tuhan mau kita semua masuk surga. Amin. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Amin. Tetapi bukan cuma Tuhan yang mau kita diselamatkan saja, tapi ada oknum lain, provokator, sontoloyo di luar sana, yang namanya iblis, syaiton, dan segala cengkunik-cengkuniknya, dengan memanfaatkan daging kita. Dia tahu kita manusia yang hidup dalam kedagingan, yang punya kekecewaan, yang punya masa lalu, yang punya ingatan, yang punya memori yang kelam. Dia pakai itu menjadi celah iblis. Iblis tidak punya kesempatan kalau kita tutup celah hidup kita dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan darahnya kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Oh, nggak mungkin kita hidup kudus, kayaknya susah. Betul, karena susah kita berserah atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan saya dan kita semua untuk hidup benar dan menang sampai kudus. Kita